Baik, selamat datang lagi di fungsi transenden lanjutan, yaitu tentang pertumbuhan dan peluruhan eksponensial dan persamaan diferensial order 1. Ya. Lagi-lagi, aku ingetin bahwa kalkulus itu menyediakan tools untuk menyelesaikan kenapa di pause? Oke. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia. Ya. Salah satu permasalahan yang ada di dunia itu adalah pertumbuhan atau apa ya? Peluruhan ya. Peluruhan eksponensial. Eksponensial. Ya. Contohnya apa? Contohnya itu kalau pertumbuhan eksponensial itu seperti yang udah aku jelasin kemarin, bakteri. Gitu ya. Bakteri. Jadi asalnya satu, katakanlah membelah diri dia jadi dua, ya. Jadi apa? Laju pertumbuhannya ini dalam waktu 1 jam ya. Ya. Laju pertumbuhannya aku R ya, anggap yaitu delta bakteri dibandingkan oleh delta waktu, berarti akan sama dengan 2 dikurangi 1 dalam 1 jam, yaitu adalah 1 jam per 1 bakteri per jam gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau si bakteri yang ini itu berkembang biak lagi, membelah diri lagi jadi kayak gini ya, dalam waktu yang sama yaitu 1 jam ya, 1 jam juga. Ya berarti kalau gitu rate-nya sama dengan delta bakteri 4 kurangi 2 ya, kan jadi 4, terus kurang atasnya 2 dibagi 1 jam. Jadi 2 bakteri per jam. Wah, makin naik nih. Ya udah coba kita iniin lagi ya. Berkembang biak lagi bakteri ini. Membelah diri lagi. Membelah diri lagi katakanlah. Kayak gini. Nah, si lajunya sekarang berapa? Lajunya ini akan sama dengan 8 nih. 2, 4, 6, 8. 8 dikurangi awalnya berapa? 4 dibagi 1. Ya, sama dengan berapa? 4 ini per jam. Gitu. Ya. Jadi, perhatikan, kalau lajunya itu, laju pertumbuhannya itu sebanding dengan jumlah bakteri itu sendiri. Nah, inilah yang namanya pertumbuhan eksponensial. Ya. Jadi, kalau dituliskan dalam persamaan matematika, ya, laju perubahan bakteri terhadap waktu ini proporsional dengan jumlah bakteri itu sendiri, ya. Apabila proporsionalitas yang ingin diganti sama dengan, ya, kita masukin konstanta proporsionalitas. Dan inilah yang dinamakan pertumbuhan eksponensial. Kalau perubahan eksponensial gimana? Tinggal K-nya kurang dari 0. Jadi kalau K-nya negatif, itu maksudnya ke peluruhan eksponensial. Gitu. Dan sekarang gimana untuk solusi umumnya? Ya, solusi umumnya, ya udah kita selesaikan dengan separation variable. Yang variabelnya sama, satuin ya, bagi db satu sama b, terus k pindah ke sini k dt. Habis itu integralin kedua ruas ya, ini kedua ruas, kita bisa mendapatkan ln b ya, ln b tambah c1 sama dengan kt ya, karena ini konstanta ya, konstanta. Jadi kita integralin terhadap t, ya udah jadi kt doang aja ditambahkan oleh c2. Ya ingat, kalau C2 dikurangi C1, konstanta kurangi konstanta ya konstanta lagi. Jadi ln B sama dengan KT tambah C yang besar. Ya. Setelah itu, oh ya di sini ya aku ingin menambahkan juga properti penting di logaritma. Lewat yaitu E ya. E ln A sama dengan A. Sebenarnya ini properti logaritma yang ini. Ini loh. Apa ya? 2 pangkat 2 log 3 ya, ini 2 lognya itu coret jadi sama dengan 3 langsung, sama jadi dari properti logaritma ya. Ya udah, kalau kayak gini kita pangkatin kedua ruas, boleh kayak gini, boleh banget ya. Kenapa? Karena kan 2 sama dengan 2 katakanlah ya, kan ini notasi yang benar. Kalau kita pangkatin kedua ruas ya hasil juga sama benar, asal perilakunya adil. Oke, ya sudah. Dan demikian kita bisa dapat B-nya ya, coret. Ini jadi B sama dengan E pangkat KT tambahkan oleh C. Ya, ingat, kalau pertambahan di atas ini bisa sama dengan perkalian E pangkat C. Nah, sekarang konstanta dipangkatin konstanta, sebenarnya konstanta lagi. Jadi B sama dengan konstanta. Ya, konstantanya mungkin B0 ya. Kita definisikan E pangkat C sama dengan B0. B0 E pangkat KT. Ya, ini sebagai fungsi dari T. Lihat, ini tuh adalah persamaan yang paling terkenal.
di bidang engineering lah menurut aku. Kayak semuanya ada ini, persamaan Arrhenius, persamaan delta G, semuanya ada. Gitu loh. Ya. Ini solusi umumnya. Untuk pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Ya. Nah, sekarang masuk ke selanjutnya, yaitu persamaan diferensial order 1. Ya. Diff order 1. Nah, untuk persamaan diferensial order 1, kita ngerjain yang gampang dulu. Ya, yang gampang dulu, yaitu kasusnya cuma ini doang. Ya, yaitu dy per dx. Ya, dy per dx ditambahkan oleh c hy. Ya, ini c-nya bisa apa aja ya, mungkin bukan jadi kotak ya seperti biasa. Kotaknya itu bisa apa aja. Kotak hy sama dengan fungsi dari xg of x. Jadi template awalnya kayak gini. Jadi kita harus bentuk dulu, jadi bentuk kayak gini. Ya, jadi misalkan aku punya persamaan d per dx sama dengan x kuadrat dikurangin 3x y gitu. Nah, suruh di solve. Ini gimana caranya? Oke. Nanti kita balik ke sini. Oke. Nah, ini dulu diselesaikannya itu adalah dengan faktor integrasi yang aku bilang itu adalah fg. Jadi faktor integrasi itu adalah integral pangkat kotak dx. Ya, ini namanya faktor integrasi. Ya. Mungkin aku ininya fi ya. Fi sama dengan ini. Ya. Langkah selanjutnya itu adalah kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi. Gitu. Nanti bakal kelihatan di contoh soal. Ya. Kalikan kedua ruas, berarti apa? D dx dikalikan oleh faktor integrasi ditambah oleh kotak dikalikan oleh hy sama dengan gx dikalikan oleh faktor integrasinya lagi. Nah, ini sebenarnya itu adalah fungsi dari ini ya. UV aksen sama dengan U aksen V ditambahkan UV aksen. Ya. Dengan V-nya itu adalah apa? Kita misalkan V-nya itu adalah faktor integrasinya. Dan U aksen sama dengan D dx. Ya, dan demikian kita dapat V aksennya itu adalah turunan dalamnya, yaitu jadi kotak. Pakai integral kotak dx ya. Terus si U-nya aja. Kan ini d per dx ya. Jelek tulisannya ini ya. D per dx. Berarti integral d per dx ya y doang. Nah, ini tuh bakal jadi bentuk kayak gini. Ya. Sehingga dapat secara umum bisa aku tulis kayak gini. D per dx dalam kurung faktor integrasi ya dx dikalikan oleh y gitu loh. Ini kan sama dengan gx integral kotak dx gitu ya. Aku integralin kedua ruas, integral ya, hasilnya bakal jadi integral dari kotak dx dikalikan oleh y sama dengan integral dari gx kalikan oleh integral kotak dx gitu. Ya udah, berarti kalau ingin cari solusi untuk y, berarti y sama dengan integral dari gx integral kotak dx dibagikan oleh integral kotak dx plus c ya kan. Ini plus c-nya di sini aja. Yang gitu. Oke. Ini adalah solusi umumnya ya. Yang saya ada ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contohnya yang ini ya. Supaya lebih kebayang. Oke, dy per dx ya. D per dx sama dengan apa? Jadi soalnya x kuadrat min 3xy. Jadi aku harus ubah ke template dulu, jadi bentuk kayak gini, ya. Ya udah, berarti yang ada variabel y-nya pindahin ke kiri. Ya udah, jadi d dx ya, d dx ditambahkan oleh 3xy sama dengan x kuadrat, ya. Jadi template deh ini, d per dx tambahkan oleh, ini lihat 3x, 3x-nya itu adalah kotak, y-nya itu adalah y sama dengan
Nah, ini adalah fungsi dari x, gx. Ya udah, jadi cocok gitu di sini dengan sesuai template. Jadi aku bisa langsung ambil faktor integrasinya, yaitu variabel yang ada di depan y-nya. Oke, jadi integral dari 3x dx gitu. Ini jadi sama dengan berapa? Ya udah, sama integral dari 3x yaitu adalah 3/2 ya. 3/2 x kuadrat. Ya kan 3/2 x kuadrat, 3/2 x kuadrat. Ini nggak usah tambah c. Karena ini faktor integrasi doang. Ya udah, dengan demikian aku integralin. Ya. Integralin. Mungkin ini sama dengan x aja supaya perhitungannya gampang. Aku integralin deh. Ya, aku integralin. Hapus dulu semuanya. Supaya nggak bingung, aku hapus dulu semua. Ya. Ya udah, aku integralin. Aku integralin aja. Aku kalikan kedua ruas ya. Jadi dy dx ya. dy dx dikalikan oleh pangkat 3/2 x kuadrat ditambahkan oleh 3x dikalikan oleh 3/2 x kuadrat y sama dengan x dikalikan oleh 3/2 x kuadrat gitu ya. Oke, selanjutnya ya udah, perhatikan ya, ini ya aksen, katakanlah ini u aksen ya, katakanlah ini u aksen, ini v, nah ini adalah v aksen, ini u, ya kan? Tuh, u aksen kalau diintegralin jadi u, v diturunin jadi ini v aksen. Dan demikian kita bisa apply yang ini ya, hukum UV aksen sama dengan UV aksen ditambahkan U aksen V. Gitu. Dan demikian ini akan sama dengan turunan, kegedeannya kayaknya, turunan D per dx dari apa? D per dx dari U. U-nya apa? Y. V-nya itu apa? Pangkat 3/2 X. Gitu. Kuadrat. Ya. Ini akan sama dengan X. Diberikan oleh pangkat 3/2 X kuadrat. Gitu. Ini tambah C, jangan lupa ini tambah C. Ya. Nah, sekarang kita integralin kedua ruas, integral terhadap dx ya. Integral dari turunan ya fungsi ini sendiri. Ya udah, berarti kita tulis lagi, yaitu y dikali pangkat 3/2 x kuadrat sama dengan, nah kita integralin fungsi yang ini dulu ya, kita integralin. Caranya gimana? Ya ini anggap segitiga lah ya supaya operasinya gampang. Segitiga sama dengan integral dari apa nih? X pangkat 3/2 x kuadrat dx. Ya. Nah ini supaya mudah kita misalkan. Nah ini kenapa gue bisa tahu ini misal-misalin dari latihan soal. Ini harus rajin-rajin latihan soal. Gitu ya. Jadi ini misal ya 3/2 x kuadrat sama dengan apa nih? Sama dengan A katakanlah. Ya. Kita turunin ya. Jadi 3x dx sama dengan dA. Berarti x dx sama dengan dA dibagikan oleh 3. Gitu, ya. Dengan demikian, integral ini bakal jadi lebih sederhana. Ya. Ini jadi integral pangkat 3/2 x kuadrat ini kan jadi dA. Ya. Nah, sekarang apa? X dx ini, fungsi x dx ini, ya, fungsi x dx ini sama dengan dA/3. dA/3. Ya udah, dengan demikian ini bakal jadi integral yang sangat simpel. Ya integral dari pangkat A dA itu ya pangkat A itu sendiri gitu. Pangkat A ya udah, pangkat A-nya itu berapa? 1/3 3/2 x kuadrat gitu. Kita masukin ya. Jadi Y sama dengan apa ini? Sorry. Pelan-pelan aja, nggak usah langsung. Y dikalikan oleh 3/2 x kuadrat 3/2 x kuadrat ya. 3/2 x kuadrat sama dengan 1/3 3/2 x kuadrat, jangan lupa plus C. C-nya jangan lupa ya, ingat. Ya udah, berarti Y sama dengan ini pindah ruas. Pindah ruas yang ininya jadi ke sini. Ya udah, berarti ini jadi 1/3 3/2 x kuadrat
dibagikan oleh E 3/2 X kuadrat tambahkan oleh C dibagikan oleh E 3/2 X kuadrat. Coret-coret, ini akan sama dengan Y sama dengan 1/3 ditambahkan oleh C bagi E 3/2 X kuadrat. Gitu. Dapat deh persamaan umumnya kayak gini. Supaya mendapatkan persamaan khusus ya tinggal substitusi syarat batas, nanti bisa dapat. Gitu. Sekian pembahasan untuk persamaan diferensial order 1 dan pertumbuhan secara eksponensial. Jadi untuk TPB, khususnya mat 1A, pasti kasusnya antara dua itu doang. Oke, jadi yang pertama itu bisa diselesaikan dengan separation of variable, yang ini, yang peluruhan atau pertumbuhan eksponensial, atau dengan faktor integrasi. Jadi ingat dua itu untuk persamaan diferensial. Oke, ingat juga kalau dy per dx ini bisa dinotasikan dengan y aksen. Boleh. Oke, ya sudah, kita sampai jumpa di sebab selanjutnya, itu fungsi inverse trigonometri.